Bayangkan, dalam satu hari, semua yang kamu percaya tentang hidupmu ternyata tipuan. Keluarga yang tinggal bersamamu, yang kamu pikir merawatmu, yang kamu yakin mencintaimu, ternyata bukan siapa-siapa. Dan yang lebih mengerikan lagi, ingatanmu bukan milikmu. Hari ini, kita bahas salah satu film Korea dengan plot twist paling brutal, Forgotten, 2017. Tapi sebelum masuk ke alurnya, kalau kamu suka konten alur cerita, film, thriller, misteri, dan plot twist mind-blowing, klik tombol subscribe, like, dan aktifkan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan film-film gelap lainnya di channel Es Teh Manis. Oke? Kalau sudah, sekarang duduk yang nyaman, kencangkan sabuk logika kamu, karena cerita ini akan menguji ingatan, identitas, dan moral manusia. Inilah alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pemuda bernama Jin Seok bersama ayah, ibu, dan kakaknya Yoo Seok yang baru saja pindah ke rumah baru. Di hari pertama, semuanya terlihat baik-baik saja, tapi suasananya aneh. Terlalu tenang, terlalu rapi, terlalu dibuat-buat. Yang lebih aneh lagi, ada satu ruangan yang dilarang dibuka. Ayahnya bilang itu ruangan pemilik sebelumnya. Jin Seok mulai merasakan keganjilan, tapi dia menahannya. 그 방 절대로 들어가면 안 된다. Beberapa malam kemudian, Jin Seok mulai mengalami mimpi buruk. Dia mendengar suara orang berjalan di tengah malam. Seperti seseorang menyeret sesuatu. Kadang terdengar orang berbisik. Dan suara itu datang dari ruangan terkunci. Saat dia mencoba mendekat, tiba-tiba Yoo Seok muncul dan menahan bahunya. Wajahnya dingin, tatapannya tajam. Jangan pernah dekat ruangan itu. Kalimat itu terasa seperti ancaman. 이게 지금 괜히 아니, 진짜 공부하기 싫으니까 그런 게 아니라 진짜 아까니까. 아까 저 이상한 소리가 났다. Suatu malam, saat hujan deras, Yoo Seok keluar untuk membeli obat bersama Jin Seok. Namun di jalan pulang, sebuah mobil berhenti mendadak. Sekelompok pria turun, menangkap Yoo Seok, dan membawanya pergi. Jin Seok hanya bisa menjerit, meminta bantuan, berlari mengejar, tapi mobil itu hilang dalam gelap. Semua terasa seperti kejadian acak. Tapi sebenarnya ini baru awal. Sembilan belas hari kemudian, Yoo Seok kembali. Tapi ada yang berubah. Dia tidak ingat apa-apa tentang penculikan. Dia jauh lebih dingin, lebih pendiam, lebih asing, seperti seseorang yang menyamar dengan wajahnya. Dan ada satu detail kecil yang menghancurkan logika Jin Seok. Luka di lengannya sudah sembuh, padahal luka lama itu mustahil hilang hanya dalam 19 hari. Kemudian Jin Seok mulai mengawasi mereka. Dia mencatat kebiasaan kakaknya, cara mereka makan, cara mereka bicara, bahkan suara langkah kaki mereka. Perlahan, sebuah ide mengerikan terbentuk di kepalanya. Mereka bukan keluargaku. Selanjutnya, Jin Seok akhirnya memutuskan kabur dari rumah. Dia melaporkan semuanya ke polisi. Namun polisi membacakan sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Nama kamu bukan Jin Seok, KTP-nya palsu, identitasnya palsu. Semua yang dia ketahui hancur. Polisi menganggapnya delusi. Dia tidak gila. Dia hanya hidup dalam sebuah kebohongan. Twist besar akhirnya terungkap. Jin Seok bukan anak dari keluarga itu. Mereka hanyalah aktor yang dibayar untuk berpura-pura menjadi keluarganya. Tujuannya hanya satu, mengembalikan ingatannya. Karena dulu,
Jin Seok pernah menghilangkan nyawa seorang wanita dan anak perempuannya. Peristiwa itu dilakukan atas perintah seorang dokter, suami dari wanita tersebut. Dokter itu ingin mendapatkan uang asuransi jiwa istrinya. Tapi setelah kejadian itu, dokter menyesal, kehilangan kendali, dan akhirnya juga ikut nyusul istrinya untuk pergi selamanya. Namun dokter itu masih punya satu anak yang selamat. Seorang laki-laki, dan laki-laki itu adalah Yoo Seok. Dia menyamar, kembali pura-pura menjadi kakak, dan berusaha mengingatkan Jin Seok tentang semua dosa masa lalunya. Yang ketika ingatan Jin Seok kembali penuh, dia hancur. Dia bukan korban, dia pelaku. Dia menangis, bukan karena takut, tapi karena akhirnya dia sadar semua hidupku adalah beban dari darah orang lain. Di rumah sakit, Yoo Seok berencana mengakhiri Jin Seok untuk menuntaskan balas dendam keluarganya. Tapi setelah mendengar Jin Seok mengaku dan menyesali segalanya, Yoo Seok berhenti. Dia sadar, balas dendam tidak akan mengembalikan siapapun. Dia meninggalkan ruangan, berjalan ke balkon rumah sakit, dan ikut menyusul keluarganya. Melihat itu, Jin Seok mengambil suntikan yang tadi digunakan Yoo Seok dan juga ikut pergi untuk selamanya. Layar perlahan gelap, tidak ada dialog penutup, tidak ada musik heroik, hanya keheningan yang menjelaskan semuanya. Pesan moral dari film ini adalah, ketika kebenaran akhirnya terungkap, kita mulai sadar bahwa manusia bisa menjadi korban, bukan hanya karena perbuatan orang lain, tapi juga karena pilihan dirinya sendiri di masa lalu. Film ini mengingatkan kita bahwa ingatan tidak selalu mencerminkan kebenaran, keadilan tidak selalu datang dari hukum, dan penyesalan bisa menjadi hukuman paling berat bagi manusia. Kadang, yang paling sulit bukan menerima hukuman, tapi menerima kenyataan bahwa dirimu adalah monster yang kamu takutkan. Dan itu tadi alur cerita lengkap dari film Forgotten, film yang penuh manipulasi, drama, dan twist yang gak berhenti sampai akhir. Terima kasih sudah nemenin sampai selesai. Kalau kamu merasa video ini menarik, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share supaya makin banyak orang yang bisa ikut nonton bareng kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.